Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan ini ya, apa namanya, pengayaan komunitas dan gerontik ya. Saya coba share screen. Oh ya, ini waktu saya sampai jam 10:30 ya. Ya, Nanti Ibu. di apa namanya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Baik. Bu. Ini di sini saya lihat ada soal komunitas dan soal gerontik ya. Komunitasnya ada 12, gerontiknya ada 12 ya. Minggu kemarin kita sudah terkait komunitas ya. Mungkin komunitasnya kita skip dulu ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita eh, apa namanya bahas komunitas. Jadi kita ke gerontik dulu ya, seperti itu. Karena gerontik kan belum ya, seperti itu. Baik. Nah, kita di sini ini ya apa namanya saling belajar ya seperti itu. Jadi apabila di sini misalnya jawabannya belum sesuai dengan kalian, misalnya Bu ini harusnya kayak gini Bu, ini eh, tidak sesuai dengan pendapat kalian, boleh raise hand ya, memutarakan pendapatnya karena belum tentu eh, jawaban saya betul, belum tentu kunci jawaban juga betul seperti itu ya, seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya dari soal pertama ya. Di ini kan sudah tryout yang kedua ya, seperti itu. Tentunya sudah lumayan mahir ya dalam mengerjakan soal-soal UKOM ya. Di sini pertanyaannya adalah masalah keperawatan ya, masalah keperawatan. Di sini ada keletihan, resiko jatuh, intoleransi aktivitas, defisit perawatan diri, ketidakefektifan pola napas. Nah, di sini khas pada lansia ya, diagnosa-diagnosa yang biasa muncul pada kasus keperawatan gerontik ini. Ada lagi tambahannya biasanya ada gangguan mobilitas fisik. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, seorang perempuan usia 69 tahun ya, 69 tahun, 10 hari dirawat di bangsal geriatri dengan diagnosa medis CHF dan DM. Ya, dari hasil wawancara, klien mengatakan semakin hari keluhan berkurang, tetapi klien masih lemah. Ya, klien mengatakan saya merasa sesak jika harus berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan Bartel Index 8, Mohs scale 9, tekanan darah 160/100, frekuensinya 26 kali per menit. Nadinya 88 kali per menit. Ya. Di sini apa kata kuncinya? Jadi kalian coba sekarang nih ya diagnosa-diagnosa yang biasa muncul pada eh, keperawatan gerontik di sini coba apa namanya kalian baca definisi-definisinya di SDKI atau Nanda ya seperti itu. Apa sih definisinya ya? Apa definisi dari keletihan? Apa sih definisi dari resiko jatuh? Kalau keletihan ya nggak kira-kira? Nggak ada ya data-data yang mengarah ke sana ya. Baca definisinya, baca apa batasan karakteristiknya ya seperti itu. Resiko jatuh. Di sini nggak ada yang mengatakan berkaitan dengan resiko jatuh, karena di sini klien hanya merasa lemah, ya, seperti itu. Kalau defisit perawatan diri juga enggak, ya. Tidak efektifan pola nafas, di sini hanya mengatakan sesak aja, padahal untuk data lainnya nggak ada yang mengarah ke ketidakefektifan pola nafas, ya. Nah, di sini
Saya coba tanya, apa sih bedanya dari diagnosa intoleransi aktivitas dengan gangguan mobilitas fisik? Karena bisa kalau kalau datanya ABC-nya seperti ini, mungkin kalian udah langsung ini ya jawab intoleransi aktivitas seperti itu. Kalau ada pilihan lain terkait gangguan mobilitas fisik, nah bisa rancu ya antara intoleransi aktivitas dan gangguan mobilitas fisik. Coba ada yang mau eh, menjawab apa sih bedanya intoleransi aktivitas dan gangguan mobilitas fisik? Silahkan. Izin menjawab Bu Vivi. Ya, ya silahkan. Kalau menurut saya, kalau intoleransi aktivitas itu pasiennya itu tuh cepat sesak jika kayak melakukan kegiatan yang ringan gitu, kayak ketidakcukupan energi untuk kayak pasiennya tuh melakukan aktivitas. Terus juga kalau intoleransi aktivitas itu kayak misalkan pasiennya ada penyakit jantung, anemia gitu. Kalau di sini kan pasiennya mengalami CHF dan DM. Tapi kalau misalkan untuk gangguan mobilitas fisik, diagnosanya itu pasiennya itu tuh nggak mampu untuk menggerakkan ekstremitasnya, Bu. Terus kayak kalau di datanya kekuatan ototnya itu menurun, tentang geraknya tuh menurun, Bu. Ya, baik. Ya, seperti itu tadi ya. Jadi, bedanya antara intoleransi aktivitas dan gangguan mobilitas fisik. Kalau intoleransi aktivitas tadi eh, lemah ya di sini ya, kata kuncinya klien merasa lemah, energinya nggak cukup ya. Di sini tidak ada yang mengatakan terkait ekstremitasnya eh, apa namanya ada masalah atau tidak ya, seperti itu. Jadi di sini kita eh, ambil intoleransi aktivitas ya. Kalian juga sudah harus paham ya di sini tidak hanya pada keperawatan gerotik tapi semuanya ya. Apa namanya frekuensi napas itu normalnya berapa ya. Frekuensi nadi itu normalnya berapa. Nah ya, kalau misalnya pada anak tentunya beda ya seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah tahu batasan normalnya, pasti nanti gampang dalam menjawab soal ya. Kalau di sini tekanan darah pada lansia 160 per 100. 160 dikatakan sudah tinggi ya pada lansia, tetapi tidak ada data-data lain yang mengarah berkaitan dengan masalah tekanan darah seperti itu. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya, tindakan ya, tindakan yang tepat. Berarti ini berkaitan dengan intervensi ya, intervensi. Seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah lansia 67 tahun. Hasil dari pengkajiannya, klien nyeri di perutnya dengan skala nyerinya 4. Ya, kok skala nyeri 4 belum terlalu eh, tinggi ya, seperti itu. Tapi ya tinggi juga. Perawat akan melatih teknik relaksasi napas dalam mengurangi sensasi nyeri. Saat ini klien sudah mengambil posisi nyaman, ya, seperti itu. Nah, ini kan udah relaksasi napas dalam ya. Nah, tindakan yang selanjutnya apa? Menganjurkan klien menghembuskan napas melalui mulut pelan-pelan. Ini udah otomatis ya, kalau misalnya teknik relaksasi napas dalam tuh ya sudah otomatis menghembuskan napas. Masa teknik relaksasi napas dalam hanya belajar tarik napas saja, itu udah sekalian paketan ya, tarik napas dan menghembuskan napas. Jadi eh, pilihan A ini enggak. Kemudian menjelaskan prosedur tindakan kepada klien. Ya, prosedurnya apa gitu ya, ini yang ditanyakan, ya enggak? Kemudian menganjurkan klien menarik napas melalui hidung dan merasakan perut dan dada terangkat secara perlahan. Nah, ini bisa jadi. Kemudian mempersiapkan lingkungan yang nyaman bagi klien sebelum tindakan selanjutnya. Nah, kan kliennya sudah nyaman, ya nggak? Kliennya sudah nyaman. Kemudian yang menganjurkan klien latihan push sleep breathing sebelum relaksasi dimulai. Seperti itu. Ini yang lebih tepat
ini ya, C ya. Jadi tarik napas ya. Kalau di sini adalah kata kuncinya adalah perawat mengajarkan teknik relaksasi napas dalam ya, teknik relaksasi napas dalam karena kliennya adalah lansia. Jadi harus kita apa namanya pastikan teknik relaksasi napas dalamnya tuh betul ya, seperti itu. Jadi pilihannya adalah C ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung raise hand aja ya, nggak apa-apa, silahkan. Jadi nggak usah nunggu saya nanya ada pertanyaan gitu ya. Kemudian nomor 3 ya. 3 ini adalah intervensi lagi ya, tindakan perawat yang tepat. Jadi intervensi. Nah, perawat melakukan pengkajian pada lansia ya. Jadi kalian harus diingat-ingat lagi ya, yang dinamakan lansia itu usia berapa ya, di atas 60 tahun. Kalau misalnya dia masih belum 60 tahun, berarti nanti dia kasusnya ini bukan keperawatan gerontik ya, bisa jadi kasus di KMB seperti itu. Hasil pengkajiannya, klien mengeluh pusing dan tengkuk terasa berat, ya, mempunyai riwayat hipertensi sejak 1 tahun yang lalu. Klien sudah berobat ke puskesmas dan teratur minum obat. Hasil pemeriksaannya 170/100. Tindakan yang tepat apa? Pertama, menganjurkan klien tetap mengonsumsi obat antihipertensi. Menganjurkan kan untuk ya, yang A ini ya, menganjurkan klien tetap mengkonsumsi. Di sini kan eh, di kasus sudah dijelaskan bahwa kliennya sudah teratur minum obatnya, ya nggak? Seperti itu. Jadi ya kita menganjurkan kliennya sudah teratur gitu ya, seperti itu. Kemudian yang B, menganjurkan klien menjaga diet rendah garam dan kolesterol. Nah, di sini di kasus belum disebutkan ya. Kemudian menganjurkan klien banyak istirahat. Nah, di sini juga belum disebutkan di kasus, bisa jadi. Ya, D, menganjurkan klien melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini kan klien sudah berobat ya. Jadi yang A sama D eliminasi. E, menganjurkan klien bed rest. Nah, bed rest buat apa? Gitu ya. Seperti itu. Karena di sini kan mengeluh pusing, tengkuk terasa berat. Nah, bed rest sepertinya enggak ya. Jadi pilihannya antara B atau C. Nah, mana nih? Mau B apa C? Gimana cara jawabnya ya? Jadi di sini klien banyak istirahat ya, seperti itu, atau menjaga diet rendah garam dan kolesterol. Nah, yang tepat di sini kalau misalnya klien istirahat, nah mungkin setelah istirahat sembuh pusingnya mungkin ya, tapi selang beberapa waktu kemudian muncul lagi pusingnya, tengkuk terasa berat juga muncul lagi ya, seperti itu. Nah, yang lebih tepat kita ajarkan bagaimana sih diet rendah garam dan kolesterol supaya em, tekanan darahnya terkontrol ya, karena kliennya sini sudah eh, bagus ini, sudah ke pelayanan kesehatan sudah bagus, sudah teratur minum obat juga ya, seperti itu. Ya, nomor 4 di sini diagnosa ya, diagnosa keperawatan ya. Jadi ini ya, resiko jatuh itu banyak sekali muncul ya pada kasus keperawatan gerontik. Seorang perempuan 64 tahun tinggal di Panti Werda ya, tentunya ya ini nggak mungkin ya panti asuhan ya. Panti Werda sejak 5 tahun yang lalu. Klien mengalami katarak dan gangguan gaya berjalan ya. Sejak itu klien menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Nah, sebenarnya kalau em, ini ntar klien menyatakan tidak berani berjalan jauh karena takut jatuh disebabkan lingkungan panti yang berundak dan lantai licin. Di sini udah ada clue-nya. Takut jatuh, kemudian ada gangguan gaya berjalan. Udah otomatis itu adalah resiko jatuh, ya. Nyeri nggak mungkin ya di sini, nggak ada data-data.
yang nyeri ya. Kalau gangguan mobilitas fisik tadi kan masalah ekstremitasnya kan di sini nggak ada disebutkan ya. Di sini cuma hanya gangguan gaya berjalan. Kalau gangguan gaya berjalan belum tentu ada masalah di ekstremitasnya ya. Seperti itu. Gangguan gaya berjalan mungkin jalannya letter O seperti itu ya. Itu ya. Jadi eh, nanti habis ini tolong dibaca SDKI-nya, diagnosa resiko jatuh, definisinya itu apa, batasan karakteristiknya apa. Itu sering muncul resiko jatuh. Bahkan ketika UKOM apa sih OSCE ya, OSCE nanti. Nah, saya belum tahu ya apakah nanti ada OSCE atau enggak nih kalian. Ada enggak? Ada info enggak? Ada nggak OSCE nanti angkatan kalian? Karena ini juga belum ada info sih dari kajurnya. Kalau misalnya ada, kalau OSCE di keperawatan gerontik tuh ya biasanya muncul diagnosanya tuh resiko jatuh, intoleransi aktivitas, gangguan mobilitas fisik gitu. Sering banget ya gitu. Kemudian sikap perawat yang tepat terhadap respon keluarga tersebut. Nanti, kalau misalnya 10:30 yang komunitas di atas belum terbahas, saya jadi utang ya. Utang nanti jadi tanggal 25. Nanti insya Allah saya masuk. Nanti semoga waktunya cukup yang komunitas dibahas di tanggal 25. Ya, tuh ya. Tolong diingetin ya soal saya utangnya ya. Ya, Ibu, Gitu. siap. Nah, di sini sikap perawat yang tepat terhadap respon keluarga tersebut. Nah, seorang perawat melakukan pengkajian pada lansia 73 tahun dengan DM sejak 6 bulan yang lalu. Kalau setahu saya kalau di UKOM itu data-data eh, apa namanya darah itu sudah ada di lampiran UKOM. Jadi kayaknya kalian nggak perlu ngapalin deh kayaknya. Seingat saya seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang masih seperti itu atau tidak. Ya, tapi nggak apa-apa kalian baca ya. Hasil pengkajian nilai GDS klien 230 gram per DL. Ada luka gangren ya, dibalut perban pada area jempol kaki kanan dan keluarga memberikan obat merah untuk perawatan luka. Perawat menyarankan keluarga untuk segera membawa klien ke puskesmas terdekat, namun keluarga menolak. Ya, bagaimana sikap perawat terhadap respon keluarga tersebut? Ya, di sini kata kuncinya adalah ingat kayak di keperawatan keluarga ya, untuk 5 ya. Membawa ke pelayanan kesehatan ya. A. Melaporkan klien ke pihak puskesmas. B. Menawarkan diri mengantarkan klien ke puskesmas. Kok menawarkan diri mengantarkan nanti perawatnya capek ya seperti itu. Kemudian C. Membujuk keluarga untuk merujuk klien ke puskesmas. D. Menggali penyebab keluarga tidak ingin membawa klien ke puskesmas. E. Memberi kesempatan keluarga mempertimbangkan keputusannya. Jadi di sini apa ya? Di sini jawabannya ini sebenarnya seperti halnya dengan eh, sikap ya, sikap perawat yang baik itu yang bagaimana sih gitu ya? Sikap perawat yang baik itu gimana? Kalau misalnya kita nemuin ada keluarga nggak mau bawa ke puskesmas ya, keluarganya nolak. Masa kita langsung laporin nih ke puskesmas gitu. Ayo Bu, nanti kita laporin loh ke puskesmas kalau ibu nggak mau bawa eh, apa namanya keluarganya ke puskesmas. Nah, itu. Kayak gitu kan nggak mungkin ya, maksudnya ya perawat seperti itu ya, mengancam kalau melaporkan. Kemudian B, menawarkan diri mengantarkan. Kok mengantarkan
Ya, kalau misalnya sekali dua kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya berkali-kali nanti perawatnya eh, jobnya nambah sebagai tukang ojek ya nggak? Seperti itu. Kemudian C, membujuk keluarga untuk merujuk. Nah, dibujuk-bujuk. Nah, mungkin kalau misalnya dibujuk pada hari itu, bujuk mau. Tapi selanjutnya masa dibujuk terus? Seperti itu. Memberi kesempatan keluarga mempertimbangkan keputusannya. Nah, mungkin hari ini kesempatan dikasih kesempatan, oh ya udah deh mau ke puskesmas seperti itu. Tapi belum tentu untuk hari-hari berikutnya mau. Nah, yang D, menggali penyebab. Nah, ini yang paling tepat ya. Jadi kita tahu apa sih penyebabnya kok nggak mau dibawa ke puskesmas gitu ya. Oh, penyebabnya misalnya nggak ada dana. Oh, karena puskesmasnya jauh. Oh, karena males atau apa. Jadi kita menyelesaikan penyebabnya itu, mencari solusinya ya, seperti itu. Misal mau ukom nih, mau ukom ya, nggak mau belajar gitu. Masa sih nanti dilaporin ke dekan loh kalau nggak mau belajar gitu. Enggak kan gitu. Tapi harus dicari tahu kenapa sih nggak mau belajar gitu. Oh mungkin karena nggak punya bukunya gitu ya. Jadi kita cari dasarnya apa. Baik, nah ini tindakan pencegahan jatuh tuh kan ya ada jatuh lagi pada lansia. Lansia 70 tahun tinggal di panti jompo. Sebenarnya nggak boleh ya pakai kata panti jompo ya, harusnya panti werda. Hasil pengkajian, klien mengeluh anggota gerak bagian bawah terasa lemah, sulit menjaga keseimbangan badan, dan klien punya riwayat jatuh. Klien memiliki karakter yang sangat keras kepala karena tidak mau didampingi saat berjalan atau pergi ke suatu tempat. Nah, apa tindakan pencegahan jatuh yang tepat dilakukan pada lansia? A. Tetap mendampingi klien saat berjalan, ya. Klien mengeluh anggota. B. Klien mengikuti diet DM. Enggak ya, yang B ya. Karena ini tindakan pencegahan jatuh, ya. Tidak mengikuti kegiatan DM. C. Kadar gula darah dalam batas normal. D. Klien mendengarkan penjelasan. eh, Kalau dari saya kayaknya bukan C ya jawabannya. Ada masukan nggak? Ada yang berpendapat? Apa tindakan pencegahan jatuh? Ada yang mau berpendapat? Ya, Kayaknya Pak, Bu. Apa? um, Ya, dari saya juga A ya, mendampingi klien saat berjalan. Karena kalau di sini pertanyaannya tentang tindakan pencegahan jatuh. Apa hubungannya dengan diet DM, kadar gula dalam batas normal? Ya enggak? Klien tidak merasa lelah lagi. Ini bukan bukan tindakan ya, tapi adalah hasil gitu ya, hasil dari eh, mencegah jatuh, tidak ngos-ngosan itu apa? Klien tidak lelah lagi gitu. Kalau yang D, klien mendengarkan penjelasan yang diberikan perawat ini juga bukan ya. Ya A ya, itu. Nah, ini etik lagi nih yang muncul nih ya, etik ya. Di mana-mana muncul etik. Di mungkin di keperawatan lain juga banyak muncul ya as- aspek etik keperawatan yang dilanggar perawat. Lansia 70 tahun tinggal di Panti Werda. Lansia sedang dirawat di ruang rawat Panti Werda. Ini buka Mia telepon kenapa ya? Ntar aja lah. Eh, Perawat A
berdinas di ruangan tersebut memberikan obat intravena yang seharusnya obat tersebut diberikan melalui intramuskular. Kemudian lansia tersebut mengalami keluhan yang dirasakan pada tubuhnya. Seorang lansia tinggal di Panti Werda. Saat ini lansia sedang dirawat di Panti Werda. Perawat A, dinas di ruangan memberikan obat intravena yang seharusnya obat itu diberikan melalui intramuskular. Kemudian lansia mengalami keluhan yang dirasakan pada tubuhnya. Jadi salah ini ya apa namanya tempat apa aspek yang dilanggar terkait apa ini? Kan harusnya nih obat intravena, tapi malah di intramuskular. Ini berkaitan dengan Non-maleficent, Bu. iya, berkaitan dengan ini apa namanya? Apa sih bahasa Indonesianya ini normal efisien itu apa? Tidak mencederai atau merugikan. Iya, nanti takut kenapa-napa gitu ya pada eh, pasiennya seperti itu ya. Tolong dibaca lagi ya terkait etik-etik ya. Jadi kalau misalnya nggak hanya dibaca tapi sambil kalian bayangkan cari contoh ya. Cari contoh kalau misalnya apa justice itu kayak gimana contohnya gitu ya. Kemudian nih terkait inkontinensia urin ya, inkontinensia urin itu ada beberapa inkontinensia urin ya. Ini inkontinensia itu banyak terjadi pada lansia ya, seperti itu. Ada beberapa macam inkontinensia. Nah, setelah ini tolong dibaca ya jenis-jenis inkontinensia seperti itu. Lansia tinggal di Panti Werda ya, mengeluh sering BAK ya sebelum tiba di toilet dan sering mengompol di pagi hari. Letak toilet di panti jauh dari jangkauan dan klien berjalan menggunakan tongkat. Masalahnya apa ini inkontinensia urin? Fungsional. Dia apa namanya dikit-dikit BAK, dikit-dikit BAK ya sebelum menuju toilet udah keluar duluan seperti itu. Jadi ini eh, apa ada masalah fungsional nih pada apa namanya inkontinensia urin gitu ya. Nanti tolong dibaca lagi ya apa namanya jenis-jenisnya ini. Hmm. Bentar. Saya balas bukamnya dulu ya, bukamnya telepon. Ya, Ibu. Nah, ini 9 tindakan yang tepat bagi perawat. Lansia mengalami hipertensi, ya. Kalau 130/90 pada lansia, hipertensi nggak? 130/90 pada lansia normal nggak? Normal, Ibu. Ya, normal ya. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi baca kasusnya ya. Ini pada siapa gitu ya. Kalau misalnya 140/90 pada lansia kan juga masih normal ya. Seperti itu. Jadi karena kalau terkecoh nanti bisa-bisa jawabannya juga salah. Nah ini lansia. Hipertensi ya. Eh, Tubuhnya lemas. Tengkuk terasa berat. Pusing. Tekanan darah tinggi banget ya, 190/120. Obat hipertensi yang biasa dikonsumsi habis 2 minggu yang lalu. Tapi klien merasa baik-baik saja.
Namun beberapa hari terakhir klien merasa gejala penyakit kambuh saat selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Ini yang sering muncul ya, misalnya biasa terjadi gitu maksud saya pada kehidupan sehari-hari tekanan darahnya tinggi tetapi tidak terasa sakit seperti itu. Kemudian tiba-tiba muncul sakit ketika melakukan suatu pekerjaan. Apa tindakan yang tepat? Menganjurkan klien untuk latihan senam. Ini enggak ya orang lagi apa namanya eh, kambuh kok senam. Senam itu kalau misalnya enggak lagi enggak kambuh seperti itu ya. Kemudian minta klien untuk tidak melakukan pekerjaan berat, bisa jadi memberi obat untuk menghilangkan nyeri. Yang C enggak ya, karena kan memberi obat itu eh, apa bukan ranah intervensi perawat ya. Ya itu apa namanya bisa sih kita memberikan obat itu dalam rangka apa namanya sudah kolaborasi dengan dokter. Tapi di sini kan pertanyaannya tindakan yang tepat dilakukan perawat. Jadi kalau memberikan obat enggak ya. Tadi A sama C eliminasi. D. Menyarankan klien untuk selalu melakukan kontrol kesehatan secara rutin. E. Menyarankan klien untuk tidak banyak bergerak seperti itu. Di sini apa namanya jawabannya antara meminta klien tidak melakukan pekerjaan yang berat. D. Menyarankan klien selalu melakukan kontrol kesehatan rutin. E. Menyarankan klien untuk tidak banyak bergerak. Ada eh, apa namanya jawaban lainkah selain D? Yang B ya, Bu. Hmm, di sini em, saat selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Yang B ya, meminta tidak melakukan pekerjaan yang berat. Karena kalau menyarankan klien melakukan kontrol kesehatan, jadi ini tuh here and now gitu loh. Jadi kan ketika di praktek keluarga dulu ya saya selalu menginformasikan ya kok kita ada pasien ya ada klien kelolaan dan klien resum. Kalau klien resum itu adalah klien yang kita lakukan intervensi keperawatannya itu here and now. Jadi apa yang kita temui pada hari itu pada saat itu itulah yang kita berikan intervensinya seperti itu ya beda dengan klien binaan. Kalau klien binaan itu kan kita ngikutin untuk satu, untuk dua, untuk tiga, ngikutin dari rencana asuhan keperawatan yang sudah kita buat ya. Kalau di sini kan kliennya ini pada saat itu lagi kambuh habis mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, masa kita kasih tahu apa namanya eh nanti habis ini kontrol kesehatan yang rutin ya, Nek, gitu. Jadi ya lebih baik kita sarankan ya tidak mengerjakan pekerjaan yang berat ya atau untuk istirahat seperti itu. Dia nomor 10 intervensi. Tadi soal-soal gerontek kebanyakan intervensi ya, seperti itu. Jadi tolong dibaca terkait intervensi-intervensi. Berarti harus dibaca tuh Siki dan SLKI-nya ya. Tindakannya, seorang klien mengeluh sakit kepala, susah tidur, dan kondisi badan dan kondisinya lemah. Klien memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu dan saat ini menjalani pengobatan. Klien tidak suka berada di panti karena jauh dari anak dan cucunya. Klien merasa kesepian, namun klien tidak ingin merepotkan anak dan cucunya. Apa tindakan yang tepat? A. Menganjurkan klien mengikuti aturan diet yang disarankan dan memperbanyak konsumsi air putih.
B. Menganjurkan klien memperbanyak waktu istirahat di siang hari. C. Menganjurkan klien melakukan aktivitas yang diminati untuk mengurangi stres. D. Menganjurkan klien teknik relaksasi. E. Menganjurkan klien untuk tetap minum obat. Di sini kliennya eh, susah tidur, kondisi badan lemah, sakit kepala, ya. Kliennya nggak suka di panti, jauh anak cucu. Klien merasa kesepian, ya. Di sini eh, mirip-mirip dengan jiwa, ya. Jadi di sini klien merasa kesepian, ya. Klien merasa kesepian, jadi penyebab dari susah tidur, kemudian sakit kepala, ini selain dari hipertensi bisa juga karena kesepian, banyak pikiran, seperti itu, ya. Nah, ini kalau menganjurkan klien diet, kan kita apa di data kliennya sudah menjalani pengobatan, ya, yang A enggak ya. Kemudian B. Menganjurkan klien memperbanyak waktu istirahat di siang hari. Eh, kita tampung dulu. C. Menganjurkan klien melakukan aktivitas yang diminati untuk mengurangi stres. Menganjurkan klien teknik relaksasi. Kita tampung. Menganjurkan klien tetap minum obat. Ini enggak ya, karena di sini sudah menjalani pengobatan. Jadi pilihannya antara menganjurkan klien tidur siang, C. Melakukan aktivitas yang diminati untuk mengurangi stres. D. Menganjurkan klien teknik relaksasi. Ini lebih tepat yang C ya, melakukan aktivitas untuk mengurangi stres. Karena kenapa? Kalau misalnya tidur siang, terus habis tidur kepikiran lagi, kesepian, sama aja ya. Teknik relaksasi juga ya. Jadi lebih baik melakukan aktivitas untuk distraksi. Kemudian nomor 11, kriteria hasil. Nah, dari tadi ada soal pengkajian nggak ya tadi? Pengkajian. Kemudian diagnosa ada, intervensi ada. Nah, di sini kriteria hasil, evaluasi yang belum ada ya, seperti itu. Kriteria hasil, seorang lansia memiliki riwayat DM sejak 10 tahun yang lalu. Saat ini klien mengeluh sering kelelahan. Hasil pemeriksaan gula darah, hasil pemeriksaan GDS ya, 296 mg per dl. Perawat menganjurkan klien untuk menjaga pola makan, olahraga, dan minum obat secara teratur. Apa kriteria hasil yang diharapkan? Nah, ini kan eh, kegiatannya ini ya, kliennya disuruh jaga pola makan, olahraga, dan minum obat secara teratur. Kriteria hasilnya A. Klien mengetahui tentang diet DM. Enggak ya. Klien mengetahui diet DM. Ini A sama B mirip ya. Kriteria hasil kadar gula batas normal. D. Klien mendengarkan penjelasan yang diberikan perawat. E. Klien tidak merasa lelah lagi. Sudah otomatis C ya, karena di sini kliennya disuruh menjaga pola makan, olahraga, dan minum obat secara teratur. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kadar gulanya normal. Ya, seperti itu. Masa kriteria hasilnya kliennya mendengarkan penjelasan perawat. Kalau hanya mendengarkan setelah itu tidak ada hasil yang lain ya percuma ya, seperti itu. Nomor 12, seorang lansia tinggal di Panti Werda. Klien mirip soal yang atas ya tadi ya. Klien mengeluh anggota gerak bagian bawah terasa lemah, sulit menjaga keseimbangan badan, dan klien punya riwayat jatuh. Ada riwayat jatuh ya. Klien memiliki karakter yang sangat keras kepala karena tidak mau didampingi saat berjalan atau pergi ke suatu tempat. Apa tindakan pencegahan jatuh yang tepat?
Tetap mendampingi klien saat berjalan, ya bisa jadi ya, kita tampung. B, memfasilitasi adanya kruk atau alat bantu berjalan, kita tampung. D, mengusahakan agar lantai tidak licin. Kan kita nggak tahu ya dia kemana ya, seperti itu. Sepertinya enggak ya. Kalau kemana mana-mana gitu kan agak susah ya kalau kita selalu mengusahakan nggak licin. Memberikan penerangan yang cukup, ini juga enggak. Menjauhkan benda-benda yang berbahaya. Jadi lebih tepatnya adalah memfasilitasi kruk atau alat bantu jalan. Kalau tetap mendampingi klien saat berjalan, kan kita nggak tahu ya kliennya mau kemana, mana-mana, seperti itu. Kemudian kalau memfasilitasi agar tidak licin, memberi penerangan, menjauhkan benda, ini juga enggak. Kenapa? Kan misalnya kliennya lansianya mau ke Indomaret misalnya, seperti itu. Masa ya kita eh, Mas, lantainya tolong dipel ya, biar nggak licin. Mas, ini ya apa, lampunya diganti biar penerangannya cukup, karena di sini ada lansia yang mau beli gitu ya. Mas, di sini tolong jangan ada gunting ya di sini. Enggak ya, seperti itu. Jadi di sini lebih memfasilitasi kruk atau alat bantu berjalan. Seperti itu, terkait perawatan gerontik. Baik, ini tentang komunitasnya. Hmm, Kalian habis ini ada pengayaan apa? Salsa. Izin Bu, tidak ada. Nanti lanjut lagi di jam 3 bersama Bu Lina. Hmm. Soalnya saya mau konprok ini. Konprok praktek. Komunitas. Ini prinsip screening. Ntar saya cari yang ini ya, yang kira-kira. Ini kalau prinsip screening ini kan ini ya, yang kemarin terkait intervensi keperawatan komunitas itu kan saya suruh baca tentang ada primer, sekunder, tersier, seperti itu ya. Nanti ini kita, eh, nanti deh ini prinsip screening, prinsip-prinsip nih. Coba nanti kalian cari ya, arti dari reliabilitas itu apa, validitas itu apa, kapabilitas apa, efektivitas apa, efisien apa, seperti itu. Ini diagnosa keperawatan, tindakan, ini promotif ya, upaya promotif nih. Kriteria hasil, bentuk intervensi, finish data. Oke, kita em, kalau minggu depan tanggal 25 itu saya jam berapa, Salsa? Sebentar ya Bu. Jam 11 sampai jam 12. Nah, 11 sampai jam 12. Habis itu kan lanjut jam 1 kan ya. Jam 1 ada siapa? Ada Bu Seri, Ibu. Iya. Sebelum jam 11 siapa? Enggak ada. Harusnya Bu Ayu, tapi Bu Ayu nggak bisa ngisi, Bu. Reschedule gitu ya. Enggak, Ibu. Memang beliau tidak bisa mengisi. Ya udah kalau gitu, kalau misalnya, tapi nanti Salsa ini ya apa namanya, kalau misalnya ternyata ada, kasih tahu gitu. Kalau misalnya ini untuk jadwal saya kan jam 11 tuh, karena saya Iya. masih ada utang yang komunitas ini, kita coba tanggal 25 jam 10 gitu ya Salsa ya.
Ya boleh Ibu. Jam Nanti 10 dimasukin ke jadwal. jam 10 supaya yang komunitas sekarang belum kebahas, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau misalnya jam 10 ada yang lain, nanti kita jam 11 tapi mungkin agak molor sedikit gitu. Gitu aja ya Salsa ya, karena Ya, ini saya begitu, mau Bu. eh, konprok ini ya. Ya, Itu ya gitu, Bu. teman-teman semuanya. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat ya. Kunci dari UKOM di sini adalah latihan soal sebanyak-banyaknya. Sering membaca kasus ya, sering membaca kasus. Jadi diagnosa-diagnosa yang muncul di UKOM itu ya biasanya ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi kalian bisa belajar apa namanya? Diagnosanya ini resiko jatuh. Langsung buka di SDKI-nya. Apa sih definisi dari resiko jatuh? Kemudian batasan karakteristiknya apa? Tindakan-tindakannya tuh apa? Seperti itu. Jadi secara otomatis kalian punya rangkumannya seperti itu. Oh, kalau misalnya nyeri, ya. Oh, nyeri itu ada PQRST. Kalian reminder lagi nih. Apa PQRST itu apa ya? Seperti itu ya. Kemudian skala nyeri itu nih ya, kalau kalian lagi nggak ujian itu nggak tegang. Tapi kalau lagi ujian itu pasti tegang. Bisa jadi kalian jadi bingung. Skala nyeri 9 itu sakit banget atau malah nggak sakit ya? Aduh, apa ya gitu. Nanti pasti kalian rasa ini bingung. Skala nyeri 9 itu sakit banget atau malah nggak sakit ya gitu. Gitu ya. Tuh, jadi coba dibaca dengan benar seperti itu. Dan begitu juga diagnosa-diagnosa lain. Memang di S1 ini di nurse kebanyakan yang muncul diagnosa dan intervensi, tapi kalian juga harus baca tentang pengkajian-pengkajian ya. Di protein gerontik itu pengkajiannya banyak banget, ada MMSE, SPMSQ, apa namanya risiko jatuh, apa diagnos apa pemeriksaan pemeriksaan fisik lainnya ya seperti itu. Pahami, buka lagi deh itu apa namanya di buku panduan eh, praktek profesi nurse gerontik biasanya ada ya seperti itu pemeriksaan-pemeriksaan fisik. Di situ kalian baca lagi ya. Kemudian eh, intervensi ya, intervensi, kemudian kriteria hasil ya. Kemudian di evaluasi ya, dibaca lagi gitu ya. Tambahan dari saya mungkin nanti kita lanjut lagi insya Allah di tanggal 25 ya. Salsa ya tolong kasih tahu ya jam berapanya ya. Ya Ibu, siap. Untuk sementara tadi kan jam 10, tapi kalau misalnya ada yang lain, kita tetap jam 11 seperti itu. Gitu ya. Salsa dan semuanya kita foto dulu ya. Tolong di screenshot ya, Salsa ya. Oke Ibu. Baik teman-teman, mohon yang belum on cam tolong on cam. Ya, slide 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Sudah Ibu. Baik, terima kasih Salsa dan semuanya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan karena kesehatan juga penting ya tentunya ya. Sudah belajar capek-capek, tapi ternyata pada hari H sakit ya. Jangan sampai terjadi. Jadi harus dijaga dengan benar. Nggak usah minum es dulu ya. Nggak usah beli cimol, cilok, es doger, apapun itu di luar ditahan dulu lah sampai berapa bulan ke depan gitu ya. Uang sakunya ditabung dulu ya demi kebaikan bersama lah gitu gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Tetap semangat semuanya. Semoga diberikan kemudahan semua kegiatannya ya. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Terima kasih banyak, Ibu. wabarakatuh. sama.